Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami banggakan, kita sungguh bersyukur bahwa kita dan para pemimpin kita semakin menyadari jika pembangunan apapun itu hanya akan menyengsarakan kita apabila tidak disertai karakter atau akhlakul karimah. Karakter Building Father Indonesia, proklamator kemerdekaan Insinyur Soekarno, menegaskan bahwa karakter building harus diutamakan jika memang Indonesia benar-benar ingin menjadi bangsa yang besar, Bangsa yang maju, bangsa yang terhormat, dan bangsa yang bermartabat. Namun miris hadirin, menurut data BKKBN tahun 2023 terjadi 2,6 juta kasus aborsi di Indonesia per tahun. 700.000 di antaranya dilakukan oleh remaja. Ini hasil fakta tentang degradasi moral anak bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Pendidikan Karakter untuk Penguatan Jati Diri Bangsa. Sebagai pijakan syarahan Al-Quran ini, marilah ya dengarkan firman Allah dalam surah At-Tin ayat 4-6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa amilus solihat, alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Hamba berlindung padamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah, lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk terbaik, lalu ia kembalikan tempat rendah kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka pahala tidak terputus selamanya. Maha benar Allah segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami banggakan dan hadirin yang kami banggakan, firman Allah yang didahului kata sumpah dalam ayat ini menunjukkan bahwa manusia benar-benar memiliki kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Demikian penjelasan dari Profesor Dr. Wahbah S.Suhaili dalam tafsir Al-Mudir juz 15 halaman 589. Kemudian dalam tafsir At-Tabari
jilid 12 halaman 771 mengatakan bahwa kesempurnaan manusia tidak hanya pada pikirannya, melainkan juga pada akal dan pikirannya. akal inilah yang dipercaya Allah untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Hadirin, membangun manusia berkarakter membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan membangun sarana dan prasarana. Membangun gedung pencakar langit hanya membutuhkan waktu beberapa bulan dengan teknologi terkini. Tapi membangun manusia berkarakter, waktu sesingkat itu tidaklah cukup. Mengapa demikian? Sebab karakter adalah soal hati dan jiwa. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan mudah, dengan tanpa pertimbangan pemikiran, atau min khairi hajatin ila fikri warubiyah. Demikianlah penguatan karakter membutuhkan iman yang kuat yang mendorong seseorang melakukan sesuatu perbuatan kebiasaan mulia. Hadirin, Profesor Dr. Ki Supriyo dalam harian Kompas 5 Januari 2019 mengutip pesan Ki Hajat Dewantoro bahwa penguatan kecerdasan harus disertai penguatan karakter, sebab kecerdasan tanpa karakter hanya akan menghasilkan kesengsaraan. Hadirin, cobalah kita amati peristiwa yang sangat memprihatinkan ini. Pertama, Indonesia Corruption Watch mencatat jumlah kasus korupsi pada tahun 2022 sampai 2023 mencapai 579 kasus. Bahkan pada tahun 2024 Polri berhasil membongkar kasus korupsi pertambangan timah dengan nilai 271 triliun yang dilakukan oleh suami dari artis ternama. Masya Allah, tidak tanggung-tanggung 271 triliun. Dana itu cukup untuk membangun ribuan madrasah pondok pesantren dan ribuan rumah untuk guru-guru Al-Quran yang sampai hari ini belum memiliki tempat tinggal. Yang kedua, mata kita terbelalak dalam harian Kompas pada tanggal 22 Desember 2023 bahkan mencatat Polri berhasil menangkap anggotanya sendiri, Kasat Polres Karawang Narkoba, yang mengedarkan 2000 pil ekstasi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah Rabbal baraya, ampunilah kami, jadikanlah negeri yang berbahasa Qur'ani. Melalui mimbar ini kami mengusulkan kepada wahai wakil-wakil DPR yang terhormat, mohon segera dibuatkan undang-undang hukuman mati untuk orang-orang yang mengonsumsi dan mengedarkan narkoba. Hadirin, di tengah-tengah kita banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi namun miskin karakter, maka kepintarannya justru digunakan untuk mengaruk kekayaan negara. Bahkan ada orang yang selama ini kita kagumi tiba-tiba tertangkap KPK karena terjerat kasus korupsi. Hadirin, satu pantun dari kami, kerja lembur di depan komputer, ditemani malam rasa pandan, Agar generasi muda berkarakter, pegang teguh ayat-ayat Al-Quran. Hadirin, dalam uraian tersebut dapat kami ambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, generasi masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Yang kedua, untuk melalui generasi berkarakter bisa kita lakukan melalui pendidikan jalur informal, non formal maupun formal. Hadirin,
Sebagai penutup, kami mengajak Dewan Hakim dan hadirin untuk bersalawat bersama. Jagalah dalam hidup agar masa depan tak redup. Jaga diri dan jaga mulut agar hidup tak semrawut. Mari bersama. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, demikian syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi